what you like and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can't change your Film ini menceritakan seorang remaja yang baru berusia 14 tahun bernama Lucas, yang tinggal di daerah Como, Washington DC, dan bekerja sebagai kurir narkoboy yang dikendalikan oleh seorang pimpinan geng MS-13 bernama Rincon. Di awal film Lucas menjelaskan seluk-beluk geng MS-13 yang beranggotakan 10.000 orang yang berada di 40 negara, yang mana pendapatan utama mereka adalah penjualan obat-obatan ilegal berupa narkoboy dan sejenis barang haram lainnya. Mereka bertugas menjual barang haram tersebut lalu memberikan uang hasil penjualannya kepada tangan kanan Rincon yang bernama Jester, karena tidak semua anggota bisa bertemu langsung dengan Rincon kecuali Lucas, untuk itu Jester sangat membencinya. Pada suatu hari Lucas yang sedang menyaksikan Rincon saat mengeksekusi salah seorang anggotanya yang telah berkhianat, dengan cara menyiksanya secara brutal, kemudian ia menghabisi orang tersebut. Kemudian Lucas kembali dengan tugasnya mengantarkan barang-barang itu ke setiap pelanggannya yang ada di kota itu, termasuk salah seorang veteran perang Afghanistan bernama Daniel. Pelanggan Lucas terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari pecandu narkoba, anak-anak jalanan, hingga orang-orang terkenal. Namun dari semua langganannya itu hanya Daniel yang berbeda, karena ia memakai obat terlarang tersebut untuk menghilangkan traumanya saat dulu berperang di Afghanistan. Lalu Lucas melanjutkan pekerjaannya dengan menagih kepada seorang penjual buah yang belum melunasi sisa bayarannya bernama Carlos, karena uangnya ia pakai untuk biaya perawatan istrinya yang sedang dirawat di rumah sakit. Dan Lucas pun memberikan toleransi kepada Carlos dengan batas waktu 1 minggu. Sementara Rincon ia stres karena mobil FBI yang sedang terparkir di luar rumahnya mengawasi setiap gerak-gerik anak buahnya yang membuat bisnisnya menjadi lambat. Selain itu ia akan mengadakan pesta pernikahan adik perempuannya bernama Gabriela, yang akan diselenggarakan beberapa hari lagi dan ia pun ingin pesta pernikahan adiknya tersebut semeriah mungkin, karena ia sangat menyayangi adik satu-satunya itu karena kedua orang tuanya telah tiada. Saat Lucas akan mengantarkan paket kepada pelanggannya, ia menemukan adiknya Miguel yang sedang bersama beberapa anak jalanan yang sedang berada di tempat itu. Kemudian Lucas menyuruh Miguel untuk segera kembali ke sekolah, karena Lucas menginginkan yang terbaik untuk adiknya, dan ia tidak ingin Miguel mengikuti jejak buruk kakaknya. Sementara Rincon ia sedang menyambut calon saudara iparnya bernama Thomas berserta keluarganya untuk mendiskusikan upacara pernikahan adiknya. Saat mereka sedang berbincang-bincang kemudian Lucas datang dengan membawa sejumlah uang setoran, dan ia pun dengan senang hati menyambut Lucas dan menghentikan obrolannya dengan calon besan. Lalu Rincon memberikan Lucas pakaian resmi untuk dikenakan pada saat pesta pernikahan adiknya. Namun ia kembali memberikan tugas kepada Lucas untuk mengantarkan 2 paket heroin kepada kartel geng saingannya. Karena ini adalah tugas terpenting yang dipercayakan kepada Lucas. Karena FBI akan curiga apabila tugas itu diberikan kepada orang lain. Namun Jester tidak setuju tugas itu diberikan kepada Lucas. Namun ia tidak bisa menentang keputusan dari Rincon. Saat Lucas sedang dalam perjalanan menuju tempat pengiriman barang, ia melihat adiknya Miguel bersama para gangster yang sedang menatarnya untuk menjadi anggota gangster tersebut, karena untuk menjadi anggota gangster itu Miguel harus menerima beberapa pukulan dari para gangster lainnya. Lucas yang melihat adiknya dieksekusi ia pun tidak bisa berbuat apa-apa, dan beberapa menit kemudian mereka pun berhenti dan menerima Miguel sebagai anggota gangster. Kemudian Lucas mengajak Miguel pergi dari tempat itu, dan membawa Miguel pulang ke apartemennya karena ia tidak ingin adiknya bersama para gangster itu. Lalu Lucas mengemasi barang-barangnya untuk pindah dari apartemennya yang jauh dari tempat para gangster itu berada. Namun saat ia mengemasi pakaiannya, tanpa sengaja ia menjatuhkan salah satu paket pesanannya, dan saat akan menuju ke tempat pengiriman, Lucas menyadari bahwa salah satu paketnya hilang. Kemudian ia bertemu dengan Jester beserta anak buahnya, untuk menanyakan kepada Lucas kenapa ia belum sampai ke tempat pengiriman. Lucas yang mengetahui salah satu paketnya hilang, kemudian ia berbohong kepada Jester bahwa Rincon telah memberikan alamat palsu kepadanya, karena Rincon tidak percaya padanya dan Jester pun marah karena Rincon lebih mempercayai Lucas daripada dirinya. Kemudian Jester meminta Lucas untuk segera menemui Rincon karena ia tidak ke tempat pengiriman barang, dan Lucas yang tahu bahwa jika dia menemui Rincon dengan salah satu paketnya yang hilang,
Ia sama saja menyerahkan nyawanya kepada Rincon. Lalu saat akan menuju rumah Rincon, Lucas bertemu dengan Carlos, salah satu langganannya. Kemudian Lucas memberi isyarat pada Carlos untuk menabrakkan mobilnya guna mengalihkan perhatian Jester berserta anak buahnya. Kemudian Lucas dan Miguel segera melari. Dan mereka pun bertemu dengan Daniel yang saat itu sedang mengetes kendaraannya, dan Daniel pun segera membawa Lucas dan Miguel dari kejaran Jester berserta anak buahnya, namun mereka mengalami kecelakaan yang menyebabkan mobilnya terbakar. Atas insiden itu Daniel mengalami halusinasi tentang ingatannya saat perang di Afghanistan yang telah membunuh beberapa orang. Dan ketika sadar ia melihat kaki Miguel yang terjepit di jok mobil belakangnya, dan ia pun segera keluar untuk menyelamatkan Miguel. Kemudian mereka bersembunyi di sebuah apartemen untuk mengobati luka kaki Miguel. Sementara Jester yang sudah tiba di rumah Rincon, ia memberitahukan bahwa Lucas telah melarikan diri dengan membawa paketnya yang akan ia kirimkan. Setelah mendengar itu Rincon pun terkejut karena selama ini ia lebih percaya kepada Lucas daripada anggota gangster lainnya. Ia pun mulai gelisah karena kalau saja paket itu tidak dikirimkan, para kartel saingannya akan menyerang mereka, dan acara pesta pernikahan adiknya akan hancur bersama dengan kerugian bisnisnya yang besar. Untuk itu Rincon segera memerintahkan Jester untuk segera membawa Lucas beserta paketnya yang telah ia bawa. Sementara Daniel yang ingin membantu Lucas dan adiknya keluar dari kota itu, namun Lucas menolak tawaran Daniel karena ia tidak ingin orang lain terlibat dalam masalahnya, dan satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirinya dari Rincon, ialah dengan cara mengembalikan kembali kedua paket itu padanya. Namun saat ia memeriksa isi dalam tasnya itu, ternyata paket yang satunya pun ikut hilang saat berada di dalam mobil, dan Lucas pun ingat bahwa paket tersebut ketinggalan di dalam mobil, dan benar saja paket itu berada di atas jok mobil, namun paket tersebut sudah hangus terbakar. Kemudian Lucas kembali ke apartemennya untuk mengambil paket pertamanya yang ketinggalan di sana, dan paket itu rencananya akan ia jual dan uangnya akan ia gunakan untuk keluar dari kota tersebut, dan Lucas pun berhasil menemukan kembali paket itu yang berada di bawah tempat tidurnya. Namun saat ia akan keluar dari apartemennya, ternyata Jester dan anak buahnya sudah menunggu di luar dan langsung menodongkan senjatanya ke arah Lucas. Kemudian ia memeriksa tas Lucas namun hanya menemukan satu paket yang ada di dalam tas tersebut. Kemudian Lucas memberitahukan Jester bahwa paket yang satunya lagi sudah hangus terbakar di dalam mobil. Lalu Jester membawa Lucas untuk menemui Rincon di rumahnya. Sementara Daniel yang sudah sampai di bengkel tempat ia bekerja, ia mendapati pemilik bengkel itu dengan keadaan luka parah akibat dipukuli oleh Jester beserta anak buahnya saat mereka sedang mencari Lucas. Anna pun marah kepada Daniel karena telah menyelamatkan Lucas hingga membuat ayahnya terluka, dan Daniel pun memutuskan untuk membalas perlakuan mereka kepada ayahnya. Sementara Lucas dan Miguel ia telah sampai di rumah Rincon. Lucas pun sudah siap dengan eksekusi yang akan ia terima dari Rincon karena paket yang satunya lagi telah hangus terbakar. Saat Rincon sedang menginterogasi Lucas, kemudian Daniel mendatangi rumah itu dan bertarung dengan dua orang penjaga, dan Daniel pun berhasil melumpuhkan mereka berdua. Lalu Daniel membawa salah satu orang itu yang dijadikan sandera untuk mengalihkan FBI yang sedang berada di tempat itu. Karena ia tidak bisa masuk begitu saja ke rumah Rincon untuk menyelamatkan Lucas beserta adiknya Miguel, yang sedang menunggu untuk dieksekusi, dan para gangster yang melihat rekan mereka disandra, mereka pun segera menarik senjatanya masing-masing, dan petugas FBI yang melihat mereka, lalu melepaskan tembakan peringatan dan baku tembak pun terjadi di halaman rumah Rincon antara FBI dan para anggota gangster lainnya, yang menyebabkan kekacauan di acara pesta pernikahan tersebut, dan mereka pun semua berlari untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing termasuk Lucas dan Miguel. Lalu Daniel masuk ke tempat itu di mana Lucas dan adiknya ditahan, namun ia terkena tembakan yang mengenai kakinya. Kemudian Daniel mengambil paket yang ada di atas meja itu dan mereka pun segera keluar dari tempat tersebut. Atas insiden itu Gabriela tewas karena terkena tembakan dari petugas FBI. Rincon pun sangat sedih dan marah saat melihat adik kesayangannya tewas di saat acara pesta pernikahannya. Kemudian Jester dan Rincon mengejar Daniel, Lucas dan Miguel yang berada di pinggir rel kereta terdekat, dan tiba-tiba Daniel jatuh ke tanah karena luka tembak yang mengenai kakinya. Rincon yang telah hancur atas kematian adik perempuannya dan menyalahkan Lucas atas insiden tersebut, namun tidak menyangka Rincon malah menyuruh Lucas dan adiknya untuk segera pergi meninggalkan kota itu.
Jester pun terkejut dan tidak percaya kepada seorang Rincon yang sangat kejam bisa memaafkan orang yang telah mengkhianatinya, dan Jester yang sudah tidak percaya lagi kepada Rincon untuk memimpin gengnya. Kemudian ia menembak Rincon hingga tewas. Lalu Jester meminta paketnya kembali kepada Daniel yang telah ia curi saat di rumah Rincon. Kemudian Daniel melemparkan jaket Miguel dan menyerahkan bungkusan paket itu kepada Jester untuk melarikan diri. Namun Jester mengetahui bahwa bungkusan paket tersebut telah kosong, dan saat akan menembak Daniel, lalu seorang anak temannya Lucas dengan cepat menembak Jester hingga tewas, dan mereka pun selamat dari insiden maut tersebut. Kemudian Lucas dan Miguel segera menaiki kereta untuk meninggalkan kota itu menuju kampung halamannya, dan saat di dalam kereta Miguel menemukan segepok uang yang ia temukan di saku jaketnya yang saat itu Jester meminta paket itu kepada Daniel. Namun Daniel telah mengambil semua isi dari paket itu yang berupa uang, lalu Daniel memasukkan uang itu ke dalam kantong jaket Miguel. Lucas dan Miguel pun tampak senang dengan uang tersebut yang akan mereka gunakan untuk hidup yang lebih baik. Dan film pun selesai.